kita akan belajar tentang PHP ya. PHP ini teman-teman sudah sempat belajar sebenarnya di Algo. Kita akan refreshing atau revisit tentang PHP ini. Jadi Bapak akan sedikit reminding atau mengingatkan ya. Jadi ini ada struktur PHP seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ada kode HTML, head, kemudian ditutup lagi dengan head, terus di situ ada script PHP. Pertanyaannya adalah, nah seperti ini. Bapak akan membuat script ini. Seperti ini ya. Yang satu di-save sebagai PHP. Satu lagi akan Bapak save sebagai HTML. Ya. Kita akan lihat isinya sama persis. Namun yang satu PHP, satu HTML. Ini ya. Kita lihat satu PHP, satu HTML. Mari kita coba running. Apa bedanya? Localhost lat1.php. Kode dan PHP dalam satu halaman. Yang satu lagi kita coba localhost lat1.html. Ada yang beda nggak? Apa di sini bedanya? Ya. Yang codingan di PHP, codingan HTML-nya juga muncul, tapi di HTML codingan PHP-nya nggak muncul. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, saat teman-teman menggunakan kode PHP, namun men-save-nya dalam bentuk HTML, maka saat di running, dia tidak akan muncul. Itu ya. Jadi itu salah satu pembeda utama. Pertanyaannya adalah, jika teman-teman mempunyai kode PHP, apakah disimpannya hanya dalam bentuk kode PHP atau boleh disisipkan dalam bentuk HTML? Contoh, ini penting ya. Jadi kita ada namanya lat2 dan lat3. Ini lat2 dan lat3. Sorry. Kita lihat di lat3 ini dia murni ya. Sorry, lat2 ini murni PHP. Dibuka dengan PHP, ditutup dengan tanda tanya seperti ini. Terus yang bentuk kedua, bentuk ketiganya, bentuk alternatifnya dia disimpan dalam tag HTML. Dimulai dengan HTML, ditutup dengan HTML. Mari kita coba running. Apa yang terjadi? Error. Kenapa error? Kita lihat line 8. Line 8 pada latihan 2. Ini adalah dokumen PHP. Oke. Coba kita kasih titik koma. Ternyata apa? Masih error. Coba kita sekarang localhost lat3 ya. Apa yang terjadi? Bisa kan? Coba sekarang lat2 Bapak hilangkan kode HTML-nya. Kita coba refresh lat2. Bisa nggak? Artinya apa?
Nah, saat teman-teman mempunyai kode yang sifatnya hibrid, maka teman-teman hanya bisa menyimpannya ke dalam apa? Dokumen bertipe hibrid HTML ya, seperti ini. Jadi PHP-nya dimasukkan ke dalam body HTML walaupun di save-nya sebagai bentuk .php. Karena kalau teman-teman murni tidak ada tag HTML-nya, maka dia hanya akan running kode PHP. Sehingga apa jadinya? Akan keluar pesan error. Itu ya. Jadi tadi sedikit reminder. Terus ada juga teman-teman nanti akan menemukan beberapa PHP seperti ini. Dia tidak akan memakai kode PHP seperti ini. Hanya di save pakai tanda ini, di save. Coba kita running ya. Bisa apa enggak kira-kira? Apa jadinya? Error. Namun, jika teman-teman memakai ini, pada beberapa versi PHP 5,4 ke bawah, dia akan tetap bisa running. Ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nemuin di beberapa di internet atau di video YouTube, pakai kode gini kok bisa running, kenapa? Karena dia namanya adalah short tag. Short tag-nya diaktifkan. Dan short tag ini biasanya dipakai untuk PHP versi 5.4 ke bawah. Ya. Jadi, Pak, kalau misalnya saya nemu di nanti misalnya teman-teman magang ya, magang kemudian nemu ada kode seperti ini, teman-teman bisa perbaiki dengan menambahkan apa? PHP. Karena apa? Takutnya nanti kalau misalnya ada update dan lain-lain dan seterusnya bisa tidak running lagi ya. Nah, terus oke. Kita akan mencoba lagi di sini di PPT ya. Seperti ini. Jadi kita akan mencoba menggunakan PHP yang dalam suatu dokumen HTML. Ini kita misalnya bikin namanya apa ya? Oke. Panggil ya. Panggil.html. Ini isinya seperti ini. Ini ada post, metodenya post action process.php. Untuk memanggil suatu file PHP, teman-teman pastikan kalau ekstensinya HTML jangan ada kode PHP. Kalau misalnya yang manggil ada kode PHP-nya, berarti yang manggilnya juga harus PHP. Ini ada contoh panggil.html seperti ini. Ini memakai proses PHP. Prosesnya Bapak akan coba rename di sini. Dari proses, sini sudah Bapak buat proses PHP. Saya ubah menjadi proses 1 ya, misal. Oke. Localhost. Muncul seperti ini ya. Nama mahasiswa misalnya siapa? Diana. Diana, fakultasnya informasi perempuan. Apa input? Not found. Kenapa? Proses PHP-nya tidak ditemukan. Bapak di sini akan ubah, coba proses Diana, informasi perempuan, kita klik ya, muncul seperti ini. Teman-teman lihat di sini proses PHP tadi
ternyata dia adalah full.php. Kenapa tadi saya tampilkan yang ada mix bisa apa enggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memanggil suatu proses seperti ini, biasanya dia isinya adalah full kode PHP, bukan proses hibrid. Yang hibrid ada di mana? Yang hibrid nanti biasanya ada di sisi file luar yang manggil di sini ya. Jadi kode-kode yang untuk HTML-nya ada di luar, kode yang khusus PHP ada di file yang dipanggil tadi, file.php. Dan di sini juga ada kalkulator ya. Nanti teman-teman bisa coba. Seperti ini ada aplikasi kalkulator. Ini full PHP.